Ya jadi gini Bray, kita sebagai orang Bandung nih, aya berita nu rada enak lah tengenaheun gitu tah. Tahu nggak? Tidak enak didengar. Ya kemarin kan ada kasus wali kota Bandung itu korupsi katanya Bray. Wali kota Bandung dinobatkan masuk. Masih dinobatkan belum? Itu kejahatan aja masih dinobatkan. Iya benar. Maaf atau salah menikah. Ya. Jadi intinya korupsi lah gitu, Bray. Disayangkan Wali kota lah. Bandung disergap langsung oleh KPK gitu kan. Padahal itu kan sebenarnya kan bukan wali kota pilihan utama kan? Itu pengganti kan? Betul. Wakil. Gagal almarhum kan wali kotanya kan? Wali kota Bandung tuh almarhum Haji Oded. Iya. Bapak Yana Mulyana, wakilnya. Iya. Saya kurang jelas itu kedengar beritanya. Kalau situ itu nggak update nggak? Saya lihat sih cukup digembor-gemborkan kan. Digembor-gembor dari semua sosial media banyak, Bray. Dari mulai Bandung baru keluar wali kotanya yang sudah tertangkap, sekarang baru jadi gini. Gitu Bandung ya. Jadi gini, Bray. Jadi yang herannya tuh Bandung tuh jadi trending topik teh semenjak nggak ada almarhum ya. Iya. Pertama langsung dirubah dulu jadi Bandung Kota Godam katanya. Iya. Yang banyak begal itu. Banyak begal ya, nggak aman lah, nggak aman. Nah, terus sekarang ditambah lagi berita itu. Jikanya gimana ya kita ya? Yang saya baca viral gini, yang saya bikin sedih. Wali kota yang dulu korupsi di Bandung sudah pulang. Kini telah muncul kembali wali kota baru yang ingin masuk jadi deretan korupsi. Ngerti nggak sih? Iya. Banyak meme-meme kayak gitu lah yang saya baca dari beberapa media. Iya. Dan disayangkan sekali ya, Bandung kan lagi sejak ditinggalkan bukan sama almarhum. Bandung ditinggalkan dan dibekali oleh Ridwan Kamil, Bapak Haji Ridwan Kamil selaku gubernur waktu masih menjabat wali kota. Bandung udah tertata ya, tinggal diteruskan. Dengan keviral-viralannya, dengan taman-tamannya yang indah-indah. Dan sekarang Bandung sedang berduka. Sekarang viralnya jadi negatif. Iya. Gitu, Bray, sayangkannya sama apa namanya korupsi tuh kayaknya menjalar terus ya di dunia pejabat ya. Susah. Kayaknya susah gini, Bray. Kayak jadi si korupsi itu kalau menurut pandangan saya nih, si korupsi itu sudah menjadi agenda pencarian, Bray. Ya iya, makanya. Ya. Kalau pandangan saya ini. Dan kita tuh di riset tuh dalam kerjaan. Kita misalkan kerja A, B, C, D, F, G. Dalam si G itu masuk korupsi. Seperti itu nggak sih menurut pandangan kamu? Kalau saya seperti itu. Kurang tahu juga sih saya, tapi didengar-dengar tuh berita pasti pejabat-pejabat terus gitu. Yang anehnya itu bukan padahal kalau orang pejabat itu kan mereka pada sekolah. Lebih pintar. Tahu lah. Lebih pintar. Iya, gitu. Lulusannya juga keren-keren gitu kan. Gajinya juga udah cukup. Iyalah. Itu yang herannya, Bray. Iya. Kan sebelum itu kan ramai dulu kan pejabat pajak itu. Ya, yang anaknya. Tapi itu sebetulnya kalau menurut pandangan saya, si anak pejabat itu jadi pahlawan, Bray. Membuka semua. Itu, Bray. Betul ya? Pahlawan di balik kejahatan, Bray. Jadi bongkar tapi tetap aja kan. Diurusinnya cuma segitu doang. Bentar. Udah. Yang digebukin tuh ketua apa sih? Ayahnya tuh anggota. Oh, anggota NU. Ormas NU lah kalau nggak salah. NU ya, anggota NU. Terus anaknya itu yang si pelaku anak pejabat gitu kan? Gitu. Anak pelaku pejabat. Nah, disitulah mulai terdeteksi ya. Iya, dibongkar. Dibongkar semua dari uang. Bisa melebihi gitu. Tapi kan. Beritanya cuma sehari tahun. Udah nggak ada lagi gitu, Bray. Tambah lagi langsung ada wali kota Bandung kan? Iya, yang jadi viral. Yang saya herannya itu gitu, kenapa tiap pejabat itu pasti ada kabar yang tidak enak, nggak jauh dari korupsi gitu, Bray. Sayang kan? Betul. Udah dipercaya kan dia. Korupsi tidak akan hilang kayaknya. Dan cara pemberantasan juga gimana? Meskipun emang kita ada KPK kan? Itu KPK sangat bekerja keras bekerja keras banget. Tapi tetap aja dengan adanya KPK itu tidak ada yang takut. Kalau menurut saya kelihatannya, bener gak sih? Iya sih. Kalau gimana ya? Takut mungkin ada, Bray. Mungkin ada, cuman kayaknya masih gimana ya? Kemana jadi susah sih? Harus sampai akarnya kan intinya. Iya betul. Jadi gini, KPK itu kan saya salut dengan KPK memberantas semua korupsi, Bray. Cuman kenapa sih nggak pada takut? Ngerti nggak, Bray? Iya. Kenapa sih anjing nggak? Aduh, saya takut sama KPK gitu tah. Masih berusaha mengakali gitu, Bray. Maksud saya gitu. Mungkin takutnya dia sama Tuhan, Bray. Nggak takut sama KPK kayaknya, Bray.
Ya itu lebih bagus, itu lebih bagus juga. Karena Bray. Tuhan kan mau penyayang, mikirnya kali. Iya, bisa memaafkan kita gitu kan ya. Gerah, Bray. Gerah, anjir korupsi. Yang saya bingungkan tuh ya kadang soal korupsi Bray gini. Coba deh pikir. Kenapa sih harus korupsi? Iya. Jabatan udah oke. Oke. Betul? Oke. Lalu apa? Gaji oke. Gaji juga oke. Tunjangan oke. Tunjangan juga oke. Nggak kayak kita, rakyat biasa coba gaji ya gaji udah. Iya. Ada tunjangan. Kita nggak ada tunjangan. Tapi gini, Bray. Lu pernah kepikiran nggak sama orang-orang yang korupsi itu? Kita kan kalau kerja mau korupsi aja susah. Anjir betul. Tapi mereka bisa sampai MM-an gitu, Bray. Ya. Ya. Ya betul. Nah, itu yang suka saya pikirin gitu, Bray. Kayak kita kerja. Bahkan kita cari celah untuk korupsi di mana celahnya Nah, gitu. Gitu. Kan. Anjir, Gitu, Bray. kurang ada korupsi naon, celah mana gitu kan. Gitu, Bray. Katakanlah 100.000 kita mau korupsi, di mana kita ambil Iya. 100.000 aja gitu kan. Ini sampai MM ya. Emang gitu, Bray. Yang anehnya itu, Bray, Bray. Kok bisa korupsi itu nggak habis-habis gitu. Jadi korupsi itu ibaratnya penyakit ya. Kayak penyakit kita punya penyakit, terus penyakitnya kalau kayak gitu ya udah terus kayak gitu. Jadi si korupsi itu kalau menurut saya pribadi, pandangan saya pribadi jadi kayak gini, Bray. Orang-orang itu tidak puas dengan uang. Tidak dikasih uang berapapun mereka merasa kurang puas. Sini tidak puas. Mereka gila harta, gila uang. Coba lihat ke belakang anjing. Banyak rakyat. Ya makanya itu. Banyak rakyat yang yang membutuhkan anjing. Mereka itu nggak lihat ke sana kayaknya. Mungkin. Iya. Mungkin. Tapi gini juga, Bray, kayaknya gini ya. Kalau ada pejabat yang bagi-bagi uang ke rakyat, pasti dipertanyakan juga kayaknya. Betul. Ya. Iya, pasti. Kalau kita juga nggak munafik lah. Kalau kita di lingkungan mereka juga, apakah kita bisa menahan kekorupsian itu? Ya, Nggak gitu betul. kan, Bray? Ya, namanya juga hidup ya. Terkadang kita berpikir kalau seandainya saya jadi orang jadi pejabat, saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Misalkan berbicara seperti itu, tapi Mungkin. belum tentu kan. Belum tentu buat pokoknya misalkan gini nih. Belum tentu, Bray. Anjir, seandainya Lingkungan sih, Bray. seandainya aing jadi pejabat ya. Dibagi-bagiin. Bagi-bagi duit lah. Guys, orang pokoknya medek mana di 5 orang oke, sip, standby duit aman, nama. Oke ya, ayeuna can jadi. Tapi nanti ketika kita sudah jadi, kamu nge-WA misalkan aja di mana? Wah, anjing ada kasbon nih macam ini. Enggak akan Enggak ada, males. Nah, kan seperti itu lagi lah, Bray. Bisa. Mungkin seperti itu ya. Wah, anjir, teman lama nih. Nge-WA mau apa nih? Paling mau kasbon. Gitu, Bray. Bagi-bagi. Atau mungkin pelaku korupsi harus disamain sama orang luar negeri, Bray. Gimana misalkan? Dihukum mati, Bray. Ya, Mati sampai ke akarnya, anjing. harusnya kayak gitu. Hukum mati, Bray. Gitu, Bray. Harusnya kayak gitu, Bray. Dikasih efek jerak. Rokok, Bray. Gak ada bensin, Bray.